Ada seorang anak, dia kebingungan, lalu dia berkata, "Aku mau bantuin ibu belanja buah buat nanti kami bawa ke kampung saat mudik. Jadi, ayah sudah siapkan banyak kotak. Tetapi, aku bingung berapa banyak cara supaya semua buah yang sudah didapatkan bisa masuk ke dalam kotak tersebut." Sebelum kita membantu menjawab pertanyaan Suji, apakah kalian tahu apa itu kombinasi? Lalu, bagaimana jika dalam jumlah besar? Apakah kombinasi itu bisa dihitung atau dapat diperkirakan secara instan? Tenang aja loh, ada cara gampangnya yang dapat membantu kita untuk mempermudah masalah itu. Nah, caranya adalah dengan perhitungan kombinasi. Tapi, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu kombinasi. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Pertama di sini ada kombinasi. Jadi kombinasi ini adalah satu kali percobaan di mana setiap kotaknya hanya boleh diisi oleh satu bola saja dengan rumus C, N, R. Kemudian ada kombinasi pengulangan, di mana kombinasi pengulangan ini lebih dari satu kali percobaan. Jadi setiap kotak boleh diisi oleh lebih dari satu bola dengan rumus C, N ditambah R dikurang 1, R. Di mana di sini N-nya itu adalah buah kotak dan R-nya itu adalah buah bola. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rumus kombinasi pengulangan yaitu C, N ditambah R dikurang 1, R itu sama dengan C, N ditambah R dikurang 1, N dikurang R. Dengan keterangannya, C itu adalah kombinasi, N itu adalah jumlah subjek atau tempat, dan R adalah jumlah objek atau benda. Jadi, cara untuk membantu Suji dalam menemukan jawaban pertanyaannya, kita bisa menggunakan perhitungan kombinasi pengulangan. Suji ingin membantu ibu dan ayahnya yang sedang berbelanja buah di pasar untuk mudik nanti, dengan membantu memasukkan buah ke dalam kotak yang sudah dibawakan oleh ayahnya. Tetapi, Suji tiba-tiba terpikirkan berapa banyak sih jumlah cara untuk memasukkan 3 macam buah tersebut ke dalam 7 kotak yang ada. Oke, selanjutnya, yuk mari kita mulai menghitung. Untuk langkah pertama, kita harus mencari suatu hal yang diketahui pada soal pertanyaannya. Tapi sebelum itu, karena ada lebih dari satu percobaan, maka kita akan menggunakan rumus kombinasi pengulangan, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Yaitu rumusnya adalah C dalam kurung N plus R-1, R, dengan N sebagai subjek dan R sebagai objek. Kok kita bisa tahu sih bisa ada lebih dari satu percobaan? Dikarenakan pada pertanyaannya ada 3 macam buah dengan 7 kotak. Jadi 3 macam buah ini ingin dimasukkan kepada 7 kotak tersebut. Jadi ada berapa banyak cara yang bisa digunakan? Nah, dari situ saja sudah diketahui bahwa objeknya ini banyak. Maka percobaannya pun pasti banyak. Jadi kita akan memakai percobaan yang lebih dari satu, maka kita akan menggunakan rumus kombinasi pengulangan. Dan selanjutnya, jadi yang kita ketahui ini, Suji memiliki 3 macam buah, yaitu jeruk, apel, dan durian, dan beberapa kotak yang dibawa oleh ayahnya tadi. Nah, sekarang kita akan memasukkan jumlah barang yang dimiliki Suji tersebut ke dalam rumus kombinasi pengulangan. Bahwa kita tulis diketahuinya, rumus dari kombinasi pengulangan itu adalah Cn plus R-1, R dengan N untuk subjek, yang di sini kita ambil subjeknya adalah kotak. Maka kita mempunyai N yaitu 7. R itu adalah objek. Yang di sini kita ambil objeknya adalah buah. Maka dari itu, R yang akan kita punya adalah 3R. Untuk R1, untuk buah jeruk.
dengan jumlah 10 buah. Lalu R2 untuk buah apel dengan jumlah 7 buah. R3 untuk buah durian dengan jumlah 5 buah. Lalu semua ini kita masukkan ke dalam rumus tersebut. N-nya sudah pasti 7. Untuk semua R, N-nya udah pasti 7. Yang berbeda hanya di R-nya. Baik, kita langsung lanjut. Untuk R1 kita dapat kombinasinya adalah C 7 tambah 10 kurang 1, 10. Untuk R2 kita dapat C 7 tambah 7 kurang 1, 7. Dan R3 kita dapat C 7 ditambah 5 kurang 1, 5. Selanjutnya kita mendapatkan hasil penjumlahan semuanya. R didapat menjadi C 7 tambah 9, 10. R2 C 7 tambah 6, 7. R3 C 7 tambah 4, 5. Kita jumlahkan lagi satu-satu. R1-nya kita dapat sebagai C 11,10. 7 tambah 9 adalah 11. R2 C 7 tambah 6 adalah 13. Maka untuk R2 kita dapat C 13,7. Dan untuk R3 kita dapat C 11,5. Nah, ketiga R ini kita apakan? Dijumlahkan atau dikalikan. Ingat, dikarenakan kita memiliki lebih dari satu percobaan, maka kita akan menggunakan kaidah perkalian. Maka semua R ini akan dikalikan. Jadi, R1 kali R2 kali R3, yang artinya sama dengan C 11,10 dikali C 13,7 dikali C 11,5. Nah, dari masing-masing R ini kita akan mencari hasilnya, jumlahnya. Gimana ya caranya? Oke, kita lanjut. Untuk penyelesaiannya itu kita gunakan permutasi. Kenapa kita menggunakan permutasi? Dikarenakan kombinasi ini mempunyai sangkut pautnya, tidak bisa dipisahkan dengan permutasi ini. Jadi, jika ingin menyelesaikan soal kombinasi ini, kita harus memasukkan permutasi ini. Permutasi ini itu adalah pengalian mundur untuk seluruh angka yang ada. Dan permutasi ini mempunyai ciri khas, yaitu memiliki tanda seru di bagian belakang angka. Oke. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Maka untuk R1 yaitu C 11,10, kita tulis rumusnya. Kalian harus ingat untuk kombinasi ini, maka C N plus R min 1, R sama dengan N permutasi dibagi R permutasi dikali N kurang R permutasi. Jadi kita harus cari tahu dulu R1-nya itu. Kita masukkan N-nya itu adalah 11, lalu R-nya itu adalah 10 dan dikali N min R, berarti 11 kurang 10 yang artinya 1. Maka untuk R1 kita dapat 11 permutasi per 10 permutasi kali 1 permutasi. Untuk selanjutnya, yang R2 kita dapat 13 permutasi dibagi 7 permutasi kali 6 permutasi. R3 kita dapat 11 permutasi dibagi 5 permutasi kali 6 permutasi. Setelah itu kita lanjut untuk R1. Jadi dalam permutasi ini kita kalikan sampai ke angka terakhir, angka mundur.
Jadi kayak 11 kali 10 kali 9 sampai kali 1. Supaya apa? Kita mencari angka yang sama dengan angka yang ada di bawah. Dan kita bisa mencoretnya. Kita lanjut. Kita lihat dalam R1 kita mempunyai 11 permutasi dibagi 10 permutasi kali 1 permutasi. Maka artinya 11 kali 10 permutasi dan sesudah itu bisa dicoret. Kenapa? Kan kita mempunyai 10 permutasi di bawahnya. Jadi langsung coret saja 10 permutasi di atas dengan 10 permutasi di bawah kita coret. Sama seperti halnya pembagian, ya kan? Jadi yang tersisa adalah 11 permutasi dibagi 1 permutasi. Yang artinya kita dapat untuk R1 hasilnya adalah 11. Kita cari untuk R2 yaitu 13 permutasi dibagi 7 permutasi kali 6 permutasi. Kita hitung lagi seperti awal. Untuk 13 permutasinya kita dapat 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7. Dikarenakan di bawahnya sudah ada 7 permutasi, kita bisa mencoretnya. 7 permutasi di atas, dicoret juga 7 permutasi di bawah. Maka yang tersisa 13 dikalikan sampai 8. Dan dibagi 6 permutasi. Sama juga, 6 permutasi ini kita kalikan sampai kali 1. Maka 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka R2 mempunyai hasil adalah 1716. Selanjutnya kita cari lagi untuk yang R3, yaitu 11 permutasi dibagi 5 permutasi kali 6 permutasi. Sama halnya, kita cari sampai bisa dicoret dengan angka yang di bawah, maka 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 permutasi, maka 6 permutasi ini bisa dicoret dengan 6 permutasi yang ada di bawah. Maka hasilnya 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang artinya R3 mempunyai hasil 462. Maka R1 kali R2 kali R3 sama dengan 11 kali 1716 kali 462. Hasilnya 8.720.712. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan untuk pertanyaan ini, untuk pertanyaan perkiraan dan rasa penasaran Suci, berapa cara ya? Suci kan bertanya, berapa cara ya untuk memasukkan 3 macam buah ini ke dalam 7 kotak ini? Kira-kira ada berapa jumlah cara? Maka dalam menghasil kombinasi pengulangan, kita dapat ada 8.720.712 jumlah cara untuk memasukkan 3 macam buah atau sekitar 22 buah yang ada ke dalam 7 kotak yang tersedia. Wah, banyak banget ya. Ternyata dalam hal yang sekecil itu, hal yang terlihat seperti biasa saja, jika kita perkirakan ada sekian banyak juta jumlah cara untuk memasukkan hal tersebut. Wah, ini adalah permisalan. Hal ini bisa digunakan atau dijumlahkan atau digunakan dipakai pada hal-hal yang lebih rumit lagi. Dan ini bisa memudahkan pekerjaan seseorang atau pekerjaan banyak orang. Seperti halnya yang ada di kontainer atau barang-barang besar untuk memasukkannya dengan cara yang teratur ke dalam kotak-kotak atau barang-barang atau mobil-mobil yang tersedia. Karena saking banyaknya benda yang ada, saking banyaknya objek yang ada, dengan
N yang banyak juga, maka kombinasi pengulangan ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Untuk apa? Untuk memudahkan penghitungan. Jadi kita bisa tahu, oh banyak ya cara-cara ini yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sekian tentang materi kombinasi pengulangan dari kami. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.